Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan poin yang kemarin berkaitan dengan garis. Kemarin kita sudah bahas tentang pengantar garis. Sekarang kita akan melihat hubungan antara titik dengan garis. Sebelum kita lanjut ke materi segmen, ini penting ya untuk sebagai pengantar kita. Lanjut kepada segmen garis nanti, itu adalah sesuai dengan indikator ketercapaian pembelajarannya. Jadi sekarang kita akan lihat hubungan antara titik dan garis. Jadi hubungan antara titik dan garis. Oke. Ada dua kemungkinan hubungan antara sebuah titik dan sebuah garis. Yang pertama, titik berada pada garis. Titik berada pada garis juga dapat disebut sebagai garis melalui sebuah titik, seperti itu ya. Misalkan terdapat titik A, ini titik A. Jika terdapat sebuah garis PQ yang melalui titik A, atau titik A berada pada garis PQ misalkan, maka gambarnya akan seperti ini. Misalkan ini garis, ini titik P, ini titik Q. Titik A berada pada PQ. Ketika ada tanda di atasnya seperti ini, maka itu artinya sebuah garis. Jadi titik A berada pada garis PQ gitu ya. Lalu yang hubungan kedua, di mana yang kedua adalah titik berada di luar lingkaran. Karena kemarin pembahasannya tentang lingkaran, kok larinya ke lingkaran ya. Titik berada di luar garis. Oke. Misalkan sama seperti tadi, ada garis PQ. Lalu ada sebuah titik, misalkan ini titik B. Titik B berada di luar garis PQ. Ini hubungan kedua dari sebuah garis dan sebuah titik. Itu saja sebetulnya hubungannya. Yang jelas, titik berada pada garis disebut juga garis yang melalui sebuah titik. Sama dengan titik berada di luar garis juga dapat disebut garis tidak melalui sebuah titik. Seperti itu ya. Lalu yang hubungan berikutnya yaitu hubungan antara dua garis. Oke. Jika terdapat dua buah garis, ada beberapa kemungkinan hubungan diantaranya. Misalkan contoh ya, ada garis PQ dan ada garis AB. Hubungan antara kedua garis ini akan terjadi seperti ini ya. Pertama, dua buah garis yang saling berpotongan. Misalkan ini garis AB, AA, B. Lalu ada garis PQ. Di sini adalah titik potongnya. Jadi dua buah garis akan disebut berpotongan jika terdapat titik potongnya. Seperti ini. Lalu yang kedua,
suatu garis sejajar seperti sebuah anak tangga ya. Dua buah anak tangga itu kita lihat sebagai dua buah garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar itu tidak bertemu seperti ini. Jarak di antara keduanya selalu sama. Misalkan jarak antara titik ini ke sini 2 cm. Terus tidak akan pernah bertemu meskipun ini sebuah sinar garis. Biasanya dua buah garis yang sejajar ditandai dengan adanya simbol seperti ini. Simbol yang sama, atau bisa juga dibuat seperti ini. Dua buah garis yang sejajar dapat juga dikasih tanda apa saja seperti ini bisa. Yang penting tandanya sama, artinya dua buah garis itu sejajar. Kita juga dapat memodelkan seperti ini. Dua buah garis yang sejajar ya. Ini kurang bagus ini. Kita bebas membuat tanda, yang penting tandanya sama di kedua garis ini. Itu mengindikasikan bahwa kedua garis tersebut sejajar. Lalu yang ketiga, hubungan dua buah garis ini. Yang ketiga, jadi ada, diulangi ya. Yang pertama, dua buah garis yang saling berpotongan seperti ini, saling berpotongan. Yang kedua yaitu garis sejajar. Lalu yang ketiga, garis yang terpisah ya. Ini untuk garis. Nanti akan berbeda pembahasannya ketika kita membahas tentang sinar garis atau tentang berkas garis. Jadi yang ketiga itu tidak berpotongan. Tidak berpotongan artinya sebuah garis itu dia terbatas pada ini saja. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini garis. Misalkan ini garis R T dan ini garis A B ya. Misalkan seperti ini. Dua buah garis ini memang jika diteruskan dari sini, diteruskan ke bawah, dari AB juga diteruskan ke bawah, misalkan seperti ini, nanti suatu saat dia akan bertemu sehingga terjadi perpotongan. Tapi ingat, ini adalah ruas garis, bukan sinar garis. Kalau sinar garis itu yang ada tanda panah di salah satu ujungnya, ini artinya dapat diteruskan. Berbeda dengan ruas garis. Ruas garis tidak diteruskan ya. Jadi ada tiga hubungannya. Yang pertama, dua buah garis saling berpotongan. Misalkan ini berpotongan di titik yang ini. Misalkan kita anggap ini titik O. Kita sebut bahwa garis AB berpotongan di titik O. Seperti ini. Di titik O dengan garis PQ. Jadi itu hubungan antara sebuah titik dan garis, dan hubungan antara dua buah garis. Itu saja dulu sebelum kita nanti masuk ke segmen garis ya. Hubungan garis yang terakhir yang disebut sebagai dua buah garis saling berhimpitan. Misalkan ini ada garis PQ, lalu ada garis TU. Kedua buah garis ini disebut berhimpitan jika bentuknya seperti ini atau saling menghimpit satu sama lain ya. Artinya dua buah garis ini saling berhimpitan, bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada TU, kita gunakan dua warna yang berbeda ya biar lebih jelas. Jadi ada TU dan ada PQ, itu dua buah garis saling berhimpitan. Jadi dua buah garis saling berhimpitan, ini adalah kemungkinan terakhir dari dua buah garis atau hubungan dua buah